Halo, kembali kita bertemu di mata kuliah English Phonology. Saya Todo VFB Sibuya. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, pada pertemuan yang kali ini kita akan mulai membahas tentang fonologi. Nah, mari saya persilakan saudara untuk membuka bab 1 dari buku Introductory Phonetics and Phonology. Nah, dasar fonetik dan fonologi. Dalam hal penguasaan bahasa, siapapun dia perlu pengetahuan tentang menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Keterampilan menyimak bisa kita pelajari dengan mudah. Kita tidak perlu menghadiri kelas khusus. Kita bisa mendengarkan lagu, mendengarkan rekaman percakapan, kita bisa mendengar orang sedang bercakap-cakap, kita juga bisa menonton video. Dan ada juga kemampuan berbicara, membaca, serta menulis. Nah, keterampilan menulis mewajibkan seseorang tahu cara membaca alfabet Latin, A, B, C, D, F, dan seterusnya, mengeja, serta menulis. Akan tetapi, keterampilan berbicara mengharuskan seseorang tahu teknik pelafalan, pronunciation. Nah, pelafalan untuk semua bahasa di dunia telah distandarkan oleh IPA. IPA adalah kependekan untuk International Phonetic Alphabet, dan alfabet IPA dipakai untuk semua bahasa di dunia. IPA ini dibuat setelah melalui kajian dan penelitian terhadap segala macam jenis bahasa yang ada di dunia saat ini. Dan ini yang menjadi pedoman bagi siapapun, entah itu orang awam ataupun ahli linguistik yang ingin mempelajari bahasa asing selain bahasa ibu. Di buku yang saudara miliki, terdapat satu halaman penuh yang berisikan informasi mengenai alfabet-alfabet IPA. Tidak semua alfabet ini akan kita pelajari, mengingat mata kuliah kita ini berfokus pada English Phonology. Jadi kita hanya akan belajar fonologi dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, sebagai mahasiswa, Anda perlu tahu tentang apa itu IPA. Jadi, inilah alfabet yang telah distandarkan untuk segala macam jenis bahasa. Kita mulai dari alfabet untuk konsonan. Nah, saat Anda melihat aksara-aksara yang ada dalam tabel ini tidak seperti aksara yang Anda kenal, tidak seperti aksara yang kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kita sebut sebagai phonetic alphabet, alfabet fonetik. Kita biasanya melihat alfabet fonetik di buku kamus. Kalau kita mencari arti kata di kamus, biasanya hal pertama yang kita jumpai paling kiri adalah kata yang kita cari. Lantas di sebelahnya ada dalam garis miring alfabet fonetik. Jadi alfabet fonetik ini yang menjadi panduan bagi kita untuk mengetahui cara membaca kata tersebut dengan baik. Kemudian ada juga simbol alfabet fonetik untuk konsonan-konsonan non-pulmonik. Nah, kebetulan alfabet fonetik ini tidak ada dalam bahasa Inggris, sehingga kita tidak terlalu repot dalam mempelajari bahasa Inggris. Lantas ada juga vowel. Vowel adalah huruf hidup, A, I, U, E, O. Tapi seperti yang Anda lihat dalam diagram ini, huruf hidup dalam bahasa asing ternyata juga memiliki beragam jenis bentuk dan juga berarti memiliki beragam jenis pengucapan. Nah, tidak semua dari alfabet fonetik ini akan kita pelajari dalam bahasa Inggris. Hanya sebagiannya saja, kurang lebih setengahnya. Dan tentunya ada yang disebut sebagai simbol suprasegmental. Nah, simbol suprasegmental adalah simbol-simbol baca yang memberikan kita tuntunan tentang
bagaimana cara membuat penekanan dalam sebuah kata. Stres. Ya, itu yang kita sebut sebagai stres. Stres itu sendiri ada dua, primary stress, secondary stress. Nah, primary stress itu artinya penekanan di silabel pertama, secondary stress itu penekanan di silabel kedua. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai hal ini pada unit-unit berikutnya. Namun, sebagai pengantar awal, maka Anda perlu mengetahui mengenai primary stress serta secondary stress. Simbol titik 2 itu berarti untuk pengucapan yang panjang. Kemudian ada simbol seperti koma di atas, itu berarti pengucapannya agak panjang, tapi tidak terlalu panjang. Dan ada simbol-simbol lainnya. Kita mulai dari pembahasan mengenai konsonan. Konsonan. Dalam buku, konsonan berarti one of speech sounds characterized by constriction or closure at one or more points in the breath channel. Berarti konsonan adalah bunyi yang diproduksi lewat modifikasi pada jalur suara dengan cara memindahkan posisi lidah pada gigi, atap, mulut, atau dinding kerongkongan. Contohnya seperti bunyi g, p, g, g, en, o, s, er. Jadi saat Anda mengucapkan bunyi p, secara alamiah Anda akan menggunakan kedua bibir Anda. Anda akan mengatupkan bibir atas dan bawah, kemudian melepaskan udara, dan terciptalah bunyi p. Nah, kemudian ada bunyi n. Konsonan n tercipta ketika saat Anda mengucapkan huruf n, Anda secara alamiah mengangkat lidah ke atas hingga menyentuh rongga atas atap mulut. Nah, karena lidah menyentuh atap mulut, maka udara yang keluar dari tenggorokan berpindah ke hidung, sehingga terciptalah bunyi n. Nah, ini yang nantinya kita akan kenal sebagai bunyi nasal, karena dia keluar dari hidung. N. Ada juga bunyi atau kalau bahasa Indonesia r. Nah, dalam bahasa Inggris, pengucapannya seperti huruf N, di mana Anda mengangkat lidah dan menyentuhkannya ke atap mulut, tapi tidak sampai menyentuh, sehingga masih ada sedikit udara yang keluar dari mulut. Pengucapan bunyi konsonan, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai huruf mati, ya. P, G, R, dan seterusnya. Pengucapan bunyi konsonan itu ditentukan oleh 3 faktor. Manner of articulation, place of articulation, serta voicing. Manner of articulation itu berarti cara bunyi itu diciptakan. Jadi, how the air stream flow from the lungs is directed to the mouth and modified by various structures used in the production of a given phoneme. Jadi seperti huruf P, B, atau P dan B itu kita ciptakan dengan menahan udara di balik bibir dan kemudian melepaskannya. P, B. Lantas ada place of articulation. The location and constriction of the structures used in the production of a given consonant phoneme. Nah, seperti huruf G atau bunyi G. Nah, saat Anda mengucapkan huruf G, itu saat Anda bunyikan G. Jika Anda rasakan, maka bunyi G itu tercipta di dalam kerongkongan. Itu terjadi ketika uvula menyentuh dinding belakang kerongkongan. Jadi, place of articulation adalah tempat di mana bunyi itu diciptakan. Voicing
Voicing adalah the presence or absence of the vibration of the vocal folds during the production of a phoneme. Jadi voicing adalah ada tidaknya vibration, getaran dari pita suara ketika kita mengucapkan sebuah fonem. Nah, kita pelajari dulu yang dimaksud dengan manner of articulation. Ada banyak jenis manner of articulation. Ada yang kita sebut sebagai plosive. Plosive adalah bunyi yang tercipta lewat letupan udara. Ada nasal. Nasal adalah bunyi yang tercipta dari bagian hidung atau nasal area. Jadi seperti en, atau ng, itu kita ciptakan udara keluar lewat hidung sehingga bunyi ini menjadi bunyi nasal. Kemudian ada trill, ya, the rapid fluttering of the lips, uvula or tongue tip. Maka itu berarti huruf atau huruf R. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengucapkan R, lidah kita bergetar kuat, R. Tapi dalam bahasa Inggris, huruf R itu lidahnya tidak bergetar. Tap, flap, a single tap of the tongue, tip against the teeth. T. Kemudian ada fricative, modification of continued airstream from the lungs by the articulators. Ada juga lateral fricative, friction-like sound being emitted with modified airstream. Approximant, proximity of two articulators without the presence of turbulence. Lateral approximant, the airstream along the center of the oral cavity is obstructed, forcing the emission of air laterally. Kemudian ada ejective stop, an abrupt production of a plosive sound followed by a puff of air. Dan implosive, a weakened production of plosive sound without a puff of air. Nah, ini jenis-jenis manner of articulation. Nah, agak sulit untuk memahaminya saat ini sebelum kita membahasnya dengan contoh. Karena itu, kita akan mendiskusikannya ketika kita masuk ke bab berikutnya, khususnya dalam pembahasan mengenai consonant. Place of articulation, tempat di mana artikulasi itu dibuat. Seperti yang saya bilang tadi, huruf P, B, dan ya, atau M, P, B, itu adalah bunyi yang diciptakan dengan menggunakan bibir atas dan bibir bawah. Maka kita mengkategorikannya sebagai bilabial. Ada juga labiodental. Labiodental adalah bunyi atau suara yang diciptakan dengan menggunakan bibir serta gigi. Contohnya seperti F dan V. Jadi F, V, V. Ada juga dental. Dental di sini menggunakan gigi saja, juga dengan lidah. Ada alveolar, di mana ujung lidah kita sentuhkan ke alveolar ridge. Nah, kita akan membahas nanti di slide berikutnya. Ada post-alveolar, placing the tongue tip in the area directly behind the alveolar ridge. Retroflex, curling the tongue so that the tip points toward the velum. Kemudian palatal. Palatal itu berarti artikulasi di mana kita menaruh ujung lidah pada hard palate, pada rongga mulut, pada atap mulut yang keras. Ada velar, velar artinya bunyi yang tercipta dengan menggunakan otot-otot dari velum. Ada uvular, di mana uvular kita bergerak, movement of the uvula. Ada pharyngeal, movement of the muscles in the pharyngeal area. Dan glottal, movement of air through the glottis. Dan jenis yang ketiga adalah voicing. Voicing itu berarti
Ada bunyi-bunyi konsonan yang memiliki getaran, ada juga yang tidak memiliki getaran. Yang memiliki getaran disebut sebagai voiceless consonants. Yang tidak memiliki getaran disebut voiceless consonant. Sedangkan yang memiliki getaran, voiced consonants. Contoh, p, t, k, f, th, s, sh. Mereka adalah voiceless consonants karena tidak ada getaran dari pita suara. Coba Anda ucapkan p, t, k, f, th, s, sh. Nah, tidak ada getaran di pita suara. Nah, sekarang coba Anda letakkan 2 jari di kerongkongan Anda atau di jakun dan ucapkan b, d, g, n, n. Nah, konsonan-konsonan ini menciptakan getaran, memiliki getaran ketika kita mengucapkannya. Ini yang disebut sebagai voiced consonant. Atau kita mengucapkan seperti v, z, z, j, r, y, o, o. Nah, jika Anda mengucapkan p, t, k, jari Anda tidak akan menangkap getaran di tenggorokan. Karena itu adalah voiceless consonants. Jadi, voicing itu berarti ada konsonan yang voiceless, ada konsonan yang voiced. Sekarang kita masuk ke vowels. Secara awam, kita mengenal vowel sebagai huruf hidup. A, I, U, E, O. Ya. A, E, I, O, U. Kita menyebutnya sebagai huruf hidup. Tapi secara resmi atau secara ilmiah, ini kita sebut sebagai vowels. Dalam definisi buku yang kita pakai, vowels adalah one of a class of speech sounds in the articulation of which the oral part of the breath channel is not plugged and is not constricted enough to cause audible friction. Atau dengan kata lain, vowel adalah bunyi yang diproduksi lewat jalur suara terbuka. Terbuka dalam pengertian tidak ada hambatan ketika Anda mengucapkan A, I, U, E, O. Coba Anda rasakan. A, I, U, E, O. Bagian mana yang bergerak dari organ reproduksi suara? Bibir, ya kan? Tapi tidak tanpa Anda sadari, lidah pun juga bergerak. Namun, posisi lidah tidak sampai menghambat aliran udara dari rongga mulut. Sehingga boleh dibilang semua suara vowel itu keluar tanpa hambatan. Tidak ada suara yang keluar dari hidung. Tidak seperti itu bunyi-bunyi nasal karena udaranya tidak keluar dari mulut melainkan dari hidung. Namun dengan vowel tidak ada yang memblokir aliran udara. Tidak ada yang disebut memblokir aliran udara dari kerongkongan hingga keluar dari mulut. Sehingga kita bisa mengucapkannya dengan lancar. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ya. Tentunya, dalam pembahasan mengenai vowel, kita nanti akan berhadapan dengan dimensi pengucapan. Dan ini akan terkait erat dengan posisi lidah, kemudian bukaan mulut, serta pembukaan dari gigi. 3 dimensi dari vowels. 3 dimensi dari vowels adalah height, frontness, dan roundings. Height berarti the position of the mandible, open or close, and the tongue in vertical relationship to the top or bottom of the mouth, low or high. Kita nanti saat membahas vowel akan melihat diagram yang sebetulnya sudah saya tunjukkan di sebelumnya. Diagram yang akan menunjukkan posisi lidah. Jadi kita tidak hanya sekedar mengucapkan A, E, I, O, U, tapi tanpa sadar pengucapan A,
I, E, O, U tidak sesederhana melebarkan dan membulatkan bibir. Ada juga frontness. Frontness adalah the horizontal position of the tongue in relation to the front or the back of the mouth. Lantas ada juga roundings. Roundings adalah the pucker atau spread posture of the lips. Jadi, saat kita mengucapkan huruf I, tanpa sadar, bibir kita melebar. I, I. Tapi saat kita mengucap huruf O, bibir kita membulat. O. Dan ketika kita mengucapkan huruf U, bibir kita semakin membulat. U, U. Jadi, roundings itu yang dimaksud dengan roundings adalah the pucker. Pucker itu saat bibir itu mengerucut, atau the spread saat bibir itu melebar. Kembali lagi, apa itu fonologi? Dalam fonologi, phone adalah unit paling dasar dari fonologi. Single speech sound can take the form of either a phoneme or the allophone. Jadi, sebuah speech sound dapat berbentuk fonem, ya, p, k, g, a, i, e, atau juga bisa berupa allophone. Allophone adalah variasi dari fonem. Contoh, ada ke, ada keh, ya, keh dalam kata skid, skid. Tapi ada juga ke dalam kata skirt, skirt. Jadi tanpa kita sadar, K itu bunyi K, tidak hanya sekedar K, tapi ada juga yang memiliki H. Jadi saat kita mengucapkannya seperti ada letupan, ke. Tapi ada juga bunyi K biasa, ke, ke, skirt, skirt. Ada ya? Skirt, skirt, skirt. Pola dasar dalam pengucapan kata-kata monosilabik itu berarti satu silabel, biasanya menggunakan variasi, biasanya memiliki pola konsonan vowel. Ada juga kata yang diawali dengan vowel, namun kebanyakan diawali dengan consonant. Dalam bahasa Inggris, setidaknya ada 5 jenis pola konsonan vowel dalam monosyllabic words. Contoh seperti at, ya, at. Kemudian ada juga konsonan vowel consonant, sin, sin, sin. Ada konsonan vowel consonant, stop, stop. Ada konsonan vowel consonant, san, san, san. Ada konsonan vowel consonant, tons, tons, hop, hop. Nah, konsonan vowel consonant biasanya ditemukan dalam bahasa Inggris pada kata-kata bentuk plural, ya, seperti kata tons yang plural berakhiran s, atau kata-kata yang memiliki bentuk lampau, past verb seperti hop, hop. Nah, kita memiliki dua hal yang dipelajari dalam mata kuliah ini, yaitu fonetik dan fonologi. Kalau fonologi itu membantu seorang penutur, speaker, memahami pola-pola bunyi, sequence, dan co-articulatory interrelationship. Sementara fonetik memberikan kita panduan tentang sound differentiation yang memberikan kita pemahaman tentang makna linguistik. Nah, buku yang kita pakai ini adalah Introductory to Phonetics and Phonology yang dikarang oleh Linda House. Dan Linda House berorientasi pada American English. Maka,
Alfabet fonetik yang kita pakai di dalam buku ini selama 1 semester adalah alfabet fonetik khusus untuk American English. Nah, ini disebut sebagai General American Phonetics. Nah, General American Phonetics adalah perwakilan, representation dari speech patterns used by the media, businesses, and for instruction purposes. Jadi kalau Anda mendengarkan siaran radio atau membaca atau menonton video-video yang diterbitkan oleh media dari Amerika, maka bahasa Inggris yang dipakai sudah pasti American English. Dan American English akan menggunakan sistem bunyi yang sudah distandarkan dalam General American Phonetics. Biasanya kalau Anda membuka kamus, Anda akan menemukannya dalam kamus terbitan Merriam-Webster, atau Anda menemukannya dalam kamus yang menggunakan judul American English. Misalnya ada Longman American English Dictionary atau Cambridge American English Dictionary. Tapi kalau Anda menggunakan kamus Longman Dictionary tanpa American English, itu berarti kamus yang Anda pakai berorientasi ke British English. Jadi kalau hanya judulnya Cambridge English Dictionary, Oxford English Dictionary, kemungkinan besar kamus itu mengikuti sistem British English. Maka pronunciation-nya akan menggunakan standar fonetik British English. Tapi kalau Anda menggunakan kamus American English Dictionary atau Anda menggunakan kamus Merriam-Webster, pasti Anda akan menemukan alfabet fonetik standar GAP. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah Anda berikan. Jika Anda belum memahami, silakan Anda dengarkan kembali pembahasan yang sudah saya buat dalam video ini. Dan kita akan membahas unit-unit berikutnya pada episode yang ketiga.